Terima kasih Bapa. Kami perlu bimbingan Tuhan hari ini dan seterusnya. Peganglah tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat dan perkasa. Haleluya Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan-Mu. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya, Yesus pembimbingku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang sangat indah. Kami dapat mendengar firman-Mu. Tolong kami, untuk kami mengerti, dan untuk kami taat melakukannya. Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, saya beri judul renungan saat hari ini dengan judul Hukum yang Terutama. Apa yang terpenting di dalam dunia ini? Apakah mencari uang sebanyak-banyaknya itu penting? Apakah mencari pasangan hidup itu terpenting? Apakah mencari kebahagiaan itu terpenting? Apa yang paling penting dalam hidup ini? Apa yang terutama kita kejar dalam hidup ini? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya. Sekali lagi Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengenal kasih Kristus. Oleh karena kasih-Nya, Dia rela mati di kayu salib menggantikan kita, Dia bangkit, Dia hidup di dalam kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada kasih seperti kasih-Nya. Rick Warren mengatakan, kasih Tuhan itu seperti lautan. Anda dapat melihat awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Kasih Tuhan tak terbatas, terus berlaku sepanjang masa. Sebaliknya, kasih kita kepada Dia seringkali berubah. Perasaan kita kepada Dia seringkali berubah. C.S. Lewis mengatakan, perasaan kita bisa datang dan pergi. Kasih Tuhan bagi kita tidak demikian. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang baru kita dengar tadi dalam kitab Matius, dikatakan hukum yang terutama dan yang pertama itu mengasihi Tuhan Allah. Inilah hukum yang tertinggi. Dan inilah yang seharusnya menjadi passion kita, menjadi hasrat kita untuk mengejar yang terutama ini, mengejar yang paling penting. Hal-hal yang lain bisa dikatakan penting. Uang itu penting, tapi bukan terpenting. Makan itu penting, tapi bukan terpenting. Tapi yang paling penting, terutama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Karena saya percaya orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan pasti selalu dikejar oleh berkat Tuhan. Seperti ada pantun yang mengatakan, di Cina ada kota Wuhan, jumlah penduduknya nggak bisa dihitung. Yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, hidupnya pasti beruntung. Nah, pertanyaannya, sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Apa ukurannya kita mengasihi Tuhan? Tandanya apa kalau kita mengasihi Tuhan? Apakah tandanya, oh saya rajin ke gereja, oh saya mengasihi Tuhan. Oh saya banyak baca Alkitab Pak, baca kitab-kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sudah selesai semua Pak. Apakah itu mengasihi Tuhan? Saya bagikan dua tanda penting orang yang mengasihi Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam kasih, orang yang mengasihi Tuhan ada dua tanda penting. Yang pertama, bukan soal baca Alkitabnya, bukan soal banyak pelayanan, bukan soal rajin ke gereja. Wah, apalagi saya pernah menjumpai orang, saya pakai bahasa Jawa itu, jor-joran. Jor-joran, kamu doamu sehari berapa jam? Oh, saya 1 jam. Oh, saya 2 jam.
kamu sebulan bisa puasa berapa hari? Ya, saya 1 hari, paling pagi sampai sore. Wah, saya 3 hari. Ada yang bilang, wah, enggak seberapa, saya 7 hari berturut-turut. Enggak pernah berhenti. Wah, kayaknya hal-hal seperti itu yang sebagai tolok ukur mengasihi Tuhan. Bukan. Kamu kalau minggu ke gereja bisa memberi persembahan berapa banyak? Persepuluhanmu. Memberimu itu berapa banyak? Kayak seakan-akan semakin banyak memberi, apakah itu tanda orang yang mengasihi Tuhan? Bukan, saudara. Karena hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa kita lakukan tanpa mengasihi Tuhan. Tanpa mengasihi Tuhan bisa. Berapa banyak orang yang baca Alkitab tapi tidak mengerti Alkitab? Berapa banyak orang yang berpuasa tapi juga hidupnya tidak berubah? Dulu saudaraku ya, saya pernah berpuasa 5 hari. Tapi karena kepepet, gak punya uang, jadi berpuasa. Lihat, saya berpuasa, tapi bukan mengasihi Tuhan. Karena apa? Kepepet. Ada juga orang yang memberi tanpa mengasihi Tuhan. Contohnya kalau kita di perempatan, kita lagi menunggu lampu hijau gitu ya, pas kena lampu merah, pas macet gitu mungkin. Lalu ada pengamen yang ecing gitu ya di sebelah mobil kita. Kita memberi dia. Pertanyaannya apakah kita memberi karena kita mengasihi Tuhan atau kita memberi supaya ya sudahlah segera pergi dah gitu ya. Saya juga mau jalan. Bagaimana? Hal-hal itu semua bisa dilakukan tanpa mengasihi Tuhan. Saudara bahkan bisa ke gereja, rajin pelayanan pun bisa dilakukan tanpa mengasihi Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan, dia selalu rindu untuk ibadah. Orang yang sangat mengasihi Tuhan, hatinya pasti suka memberi, memiliki hati yang murah hati, tidak hitung-hitungan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti seperti Maria yang mau dekat di kaki Yesus dalam doa. Orang yang mengasihi Tuhan pasti suka membaca, saya bilang diarinya Tuhan, buku diarinya Tuhan, baca Alkitab, ingin mengenal kebenaran lebih dalam lagi. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau gitu, bagaimana? Tandanya apa ya orang mengasihi Tuhan? Yang pertama, saudaraku ya, saya hanya bagi 2 aja. Yang pertama, mari kita baca dalam Yohanes pasal 14, ayat 15. Yohanes pasal 14, ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tanda pertama orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti menuruti segala perintahnya. Artinya taat. Kata-kata menuruti, dari bahasa Yunani-nya tereo, artinya bukan sekedar, ya sudah taat pada perintahnya. Bisa jadi orang itu nuruti perintahnya karena takut dihukum, nuruti perintahnya karena wah jangan-jangan nanti saya nggak diberkati, nuruti perintahnya jangan-jangan wah nanti begini. Oh tidak, kata tereo ini menuruti dengan penuh kesadaran. Dia menaruh perhatian terhadap perintahnya, nggak sekedar asal-asalan mentaati perintah, nuruti tanpa mengerti maknanya, tanpa ada kasih di dalamnya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia benar-benar, kata tereo itu, menaruh perhatian terhadap perintahnya dan melakukannya. Ini memang tidak mudah, saudaraku. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, bukan berarti tidak bisa. Sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya ulang, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Hanya terkadang kita ini malas atau saya bilang ogah-ogahan gitu ya untuk belajar melakukannya. Belum apa-apa sudah mundur dulu, saudara. Ya, misalnya suatu saat Roh Kudus menggerakkan kita untuk menabur. Malas. Padahal jelas Roh Kudus berbicara dalam hati kita untuk memberkati, mungkin ada keluarga yang kekurangan atau ada gereja atau apapun itu dan kita digerakkan Roh Kudus. Tapi malas untuk taat. Mau belajar untuk benar-benar mendengar dan melakukannya. Itu ogah-ogahan. Nah, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Hanya kita ada kemauan enggak? Ada hasrat untuk melakukan firman Tuhan enggak? Saudara dikasihi Tuhan, suatu saat
Saya khotbah di sebuah kota, ibadahnya itu di lantai 2. Ya, di lantai 2, lalu toiletnya di lantai 1. Nah, saya khotbah, bla 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 bla. Begitu selesai khotbah, saya turun. Lalu biasanya selesai khotbah itu kan gereja ibadah belum selesai, masih ada pengumuman gitu ya, pengumuman singkat. Nah, begitu saya turun dari mimbar, saya mendekati gembalanya, saya bilang begini, maaf, saya ke bawah sebentar ya, saya mau ke toilet. Oh ya, silakan Pak Bambang. Maka saya cepet-cepet ke belakang dan saya turun. Dikiranya jemaat, saya pulang. Padahal saya izin ke gembalanya, saya ke toilet di lantai 1. Lalu tidak berapa lama, hanya sebentar, tiba-tiba waktu saya di toilet itu ada suara jemaat turun tangga. Duk, 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 duk. Oh, sudah selesai ini ibadahnya. Turun tangga. Dan beberapa jemaat itu lagi ngantri di depan toilet karena toiletnya hanya ada 2. Ya, yang satu diisi orang lain, satunya saya. Maka beberapa jemaat yang ngantri di toilet itu lagi ngobrol. Mereka mengira saya sudah pulang. Ya, ternyata saya ada di dalam toilet itu. Dan yang membuat saya agak miris, tapi juga agak tersenyum-senyum kecut begitu ya. Saya sambil mendengarkan mereka ngobrol. Ibu-ibu bilang, enak saja ya, pengkhotbah itu kalau ngomong, nggak gampang taat itu, gak iso taat sama firman Tuhan itu. Sudah memang hidup itu ya di dunia kayak gini. Ya kadang-kadang ya dosa-dosa dikit nggak apa-apa. Nanti kalau isa taat ya taat, tidak isa ya harap Tuhan maklumi lah. Sudah memang gitu kok. Enak itu pendeta yang ngomong castus gitu. Saya tuh di toilet denger, loh. Wah, ibu ini gimana ya? Padahal belum masih berapa menit yang lalu loh denger firman. Tapi dilawan gitu langsung ya. Ditolak terus ngomong ke jemaat, mempengaruhi jemaat yang lain. Ya dalam tanda kutip ngerasani pengkhotbahnya gitu ya. Dan di depan toilet tuh ngomong terus, gak gampang, gak bisa. Ya ngomong isa. Melakukannya itu loh, gak isa. Ya sudahlah, kadang-kadang salah titik, gak apa-apa lah, sudah. Isa taat. Tidak isa ya wes dimaklumi, wong kita ini manusia ya masih gini kok. Enggak gampang. Itu ya, ngomong aja. Tapi saya dengerin, wah sini saya pikir gini, sampai kapan ini saya dengerin di kamar mandi, urusan saya di kamar mandi sudah selesai. Ya sudahlah, akhirnya saya buka pintu, kamar mandi saya buka, ibu itu kaget lihat saya. Salah tingkah dia langsungan. Oh Pak Bambang, belum pulang ya. Oh, gimana Pak Bambang, sudah selesai di kamar mandinya? Dalam hati saya, ya sudah, kalau belum selesai ya nggak saya buka ini pintunya, ya sudah selesai. Dalam hati saya tapi saya hanya tersenyum. Sudah, silakan, saya mau naik ke atas lagi menemui gembala sidang. Oh iya Pak Bambang ya, iya. Sambil senyum-senyum ibu itu. Dalam hati saya. Lihat saudaraku, memang saudaraku ya, kita tidak serta-merta itu seperti Superman yang punya kuasa gitu, punya kekuatan, melakukan segalanya bisa. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, bisa kita taat kalau kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, menuruti segala perintahnya, bisa saudaraku. Dulu waktu pacaran, sampai sekarang pun dengan pasangan hidup kita, ya saudaraku ya, baik waktu pacaran maupun sudah jadi suami istri. Karena kita mengasihi pasangan kita disuruh mengantar kemana, dia minta apa, kita bisa turuti. Saudaraku. Kenapa? Karena ada kasih. Mendampingi pasangan kita waktu dia sakit, kita tidak ngomel, kita tidak mengeluh. Kenapa? Karena ada kasih, saudaraku. Dan sebagainya. Ayo, tanda pertama orang yang mengasihi Tuhan, dia harus menuruti segala perintahnya. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Lalu yang kedua, hukum yang terutama tadi mengasihi Tuhan Allah. Gitu ya. Hukum yang kedua, ternyata tanda orang mengasihi Tuhan ini, saudara ya. Dikatakan lanjutannya Matius pasal 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya,
Kalau tadi dikatakan ada hukum yang terutama dan pertama. Lalu berikutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Perhatikan kata-kata yang sama dengan itu. Jadi kata-kata sama ini ekuivalen, artinya tidak, mengasihi Tuhan itu lebih di atas, mengasihi sama itu di bawah gitu ya. Terus sebaliknya, mengasihi sama itu di atas, mengasihi Allah itu di bawah. Enggak, kata ekuivalen itu ya setara. Mengasihi Allah itu juga mengasihi sesama. Setara, yang sama dengan itu tertulis kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya memiliki sebuah quotes ya, yang saya buat. Tulisannya begini saudaraku, bunyinya. Mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Saya ulang, mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Mungkin ada beberapa orang punya karunia penglihatan, dia bisa melihat Tuhan, mungkin. Orang-orang tertentu melihat orang-orang tertentu ya, saya nggak tahu, mungkin saudaraku ya. Tapi sejauh ini saya secara pribadi belum pernah melihat Allah. Ya, terus bagaimana caranya saya mengasihi Allah yang tidak terlihat? Kan gitu kan? Bagaimana nih? Kalau mendengar suara Tuhan saya pernah. Tapi kalau melihat, saya belum pernah melihat Allah. Pertanyaannya bagaimana saya mengasihi pribadi yang tidak terlihat? Ada caranya, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Dikatakan yang sama dengan itu. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama. Sama-sama penting, terutama. Saya ulang, mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Jangan mengatakan mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama. Jangan mengatakan cinta Yesus, Tuhan Engkau yang terutama. Tuhan. Seperti ada lagu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Lalu refnya, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Tapi tetap nyimpan dendam, ngamuan, sama orang gak sabaran. Ya, sama orang juga gak ramah, saudara. Sebaliknya, marah. Bukan ramah, tapi marah-marah. Sedikit-sedikit emosi. Iri dengan orang lain. Tidak mau nolong orang lain. Tidak mau memberkati orang lain. Bisanya hanya ngerasani aja. Gembalanya dirasani. Ya, pendetanya dirasani. Pengkhotbah dirasani. Jemaat itu dirasani. Diaken itu dirasani. Wah, semuanya pokoknya tidak ada yang baik di matanya. Ini bagaimana bisa dikatakan mengasihi Allah? Tidak bisa, saudara. Mengasihi Allah harus mengasihi sesama. Ingat, 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3. Karena terlalu banyak, saudaraku, yang nanti juga akan lompat di ayat 8. Intinya begini, Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan seterusnya, dan seterusnya. Di ayat 3 juga mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya begini, saudara. Kita melakukan berbagai pelayanan yang hebat. KKR, bagi-bagi berkat di desa-desa sekalipun, saudara ya. Waduh, tumpang tangan orang yang sakit sembuh. Pelayanan di penjara-penjara. Semuanya, segala kegiatan pelayanan rohani kita kerjakan. Tapi ingat, tanpa kasih tidak ada artinya. Semua jenis kegiatan, semua jenis pelayanan rohani tanpa kasih, semua itu tidak ada artinya. Inilah firman Tuhan. Tanda orang yang mengasihi Tuhan, pertama dia taat. Yang kedua, dia mengasihi sesama. Mungkin kita tidak usah bicara di tempat-tempat yang jauh, mengasihi yang sampai di luar negeri dan sebagainya, bangsa ini, atau mungkin yang di luar pulau dan sebagainya. Cobalah mulai dari hal yang kecil, lingkup yang kecil, keluarga. Jangan sampai kita pelayanan hebat di gereja, tapi rusak di keluarga. Jangan sampai orang lain ditolong, keluarga diabaikan. Hati-hati, saudara. Jangan sampai mulutnya rohani, hatinya busuk. Bilangnya cinta Tuhan, tapi dendam tetap jalan. Tidak mau mengampuni dan sebagainya. Sering dikasihi Tuhan. Mari belajar dari lingkup yang kecil, keluarga. Mertua menantu, anak orang tua, suami istri, lalu tetangga kanan kiri, lalu gereja, jemaat. Tidak usah jauh-jauh. Di grup WA.
Bagaimana kasih kita di grup WA? Kita suka ngompori atau kita jadi pendamai? Lalu grup WA lagi panas gitu ya. Kita jadi pendamai atau kita malah ngompori supaya panas, supaya tambah perang. Dan banyak contoh yang lain. Ya, di tempat kerja, di sekolah. Apakah kita mengasihi teman-teman kita dengan kasih Kristus? Kita membimbing, menjelaskan, menuntun orang pada kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, hati-hati. 1 Yohanes pasal 3:15. 1 Yohanes pasal 3:15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lalu dalam 1 Yohanes pasal 4:20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sudah dikasihi Tuhan, ayo. Tanda orang yang mengasihi Tuhan. Inilah hukum yang terpenting, yang terutama, itu mengasihi Tuhan. Tandanya, dia taat. Dia taat. Menaruh perhatian kepada setiap perintahnya dan melakukannya. Dan yang kedua, dia mengasihi sesama. Udah, mengasihi sesama itu seperti ya, kita mengasihi Tuhan. Karena itu, seperti tadi saya katakan, cara jitu untuk mengasihi Allah, yaitu dengan mengasihi sesama. Saya tidak perpanjang lagi renungan pada hari ini. Mari kita menjalankan hukum yang terutama ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini yang menguatkan kami, membangun kami, menegur kami, mendidik kami. Roh Kudus, ajar kami untuk kami taat. Roh Kudus, ajar kami mengasihi orang-orang sekitar kami. Memberikan kasih, memberikan pengampunan, memberikan berkat, memberikan pertolongan, memberikan banyak hal. Sehingga mereka melihat ada kasih Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau terus memberkati, menyertai perjalanan hidup kami, hari-hari kami, selalu kami melihat kebaikan Allah yang makin melimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.